Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Dinda Mutawar-Rahma, NIM 27 dari Kode PAUD kelas 4A. Di sini saya bersama teman saya. Halo, perkenalkan, nama saya Titis Nurindasari, biasa dipanggil Titis. Saya lulusan dari SMA Negeri Gabu, tepatnya tahun 2018. Dan saya adalah sahabat kecilnya Linda Minta Purama sekaligus teman sekelasnya. Nah, Mbak, saya mau tanya ya. Setelah Mbaknya lulus sekolah, apa sih tujuannya setelah yang akan dilakukan? Waktu setelah saya lulus sekolah, tujuan pertama saya itu saya ingin segera mendapatkan sebuah pekerjaan. Kenapa Mbaknya kok memilih bekerja? Karena mungkin karena keadaan ya. Saya mempunyai 2 adik, dan yang satu adik kecil saya waktu itu bertepatan dia mau masuk ke sekolah dasar, dan yang adik saya yang kedua itu bertepatan juga mau masuk ke sekolah menengah ke atas. Jadi saya sebagai anak tertua, saya ingin mengalah biar adik-adik saya yang mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, dan saya ingin mendapatkan sebuah pekerjaan biar saya bisa membantu untuk membiayai adik-adik saya. Tapi menurut Mbaknya sendiri itu pendidikan penting nggak sih buat Mbaknya? Jujur, kalau buat saya pribadi pendidikan itu sangatlah penting. Kenapa kok bisa dikatakan penting? Padahal kan Mbaknya sendiri kan gimana ya, nggak ngajutin kuliah kan, tapi memilih untuk bekerja. Terus itu seberapa pentingnya sih kalau menurut Mbaknya itu? Ya, karena menurut saya pendidikan itu sangatlah penting, dalam arti apabila kita menempuh sebuah pendidikan yang lebih tinggi, dan otomatis kita juga mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Oh, berarti kalau menurut Mbaknya sendiri, kalau kita berpendidikan yang lebih tinggi itu akan mendapat pekerjaan yang lebih baik. Tapi sekarang Mbaknya itu bekerja sebagai? Saya bekerja di salah satu perusahaan di PT Indomaret Prismatama, atau yang biasa kalian sebut dengan Indomaret. Oh, meskipun Mbaknya gak berpendidikan tinggi, tapi Mbaknya sekarang kan tujuannya udah bekerja. Iya. Untuk mencari uang buat keluarga Mbaknya, untuk menunjang pendidikan adik-adiknya kan. Iya. Nah, tapi ya Mbak ya, saya pernah kan lihat di story-nya Mbaknya ada kegiatan di Indomaret yang berhubungan dengan anak TK. Itu kegiatan apa yang dimaksudnya, Mbak? Nah, untuk kegiatan itu adalah suatu kegiatan rutinnya dari Indomaret sendiri ya, yaitu untuk mengundang anak TK untuk sebagai partisipasi mereka dalam mengembangkan, mengenal dan juga mengembangkan kreativitas. Di mana mengembangkan kreativitas ini di kegiatan tersebut ada dilakukan lomba mewarnai dan juga cooking class. Oh, terus Mbaknya waktu mau ngadain acara itu berhubungan atau berkoordinasi nggak sama gurunya yang di TK yang Mbaknya undang, ataupun Mbaknya minta untuk datang ke Indomaretnya? Pasti. Jadi saya juga kebetulan yang ditugaskan untuk koordinasi langsung dengan gurunya. Jadi sebelum kegiatan itu kurang lebihnya minimal hamin 2 minggu ya, istilahnya itu saya langsung datang ke sekolah tersebut untuk menjelaskan ke gurunya untuk berkoordinasi tentang kegiatan yang akan dilakukan. Bagaimana gurunya itu mau apa tidaknya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Berarti itu Mbaknya yang datang ke gurunya, bukan gurunya yang kayak emang kan biasanya ada informasi kayak brosur atau apa yang ada tulisan kayak mau ada acara gini di Indomaret kan gitu biasanya. Iya. Tapi itu kalau yang mengundang anak TK itu berarti otomatis dari Indomaretnya yang mengundang. Iya, dari Indomaret sendiri, dan bukan dalam bentuk sayembara ya atau pemberitahuan ya yang di lampiran atau yang ditempel, bukan, tapi dari pihak Indomaretnya itu membuat proposal undangan untuk diajukan ke gurunya. Jadi kita yang membawa proposal ke sekolah tersebut dan menjelaskan gimana. Tapi untuk puncak tema di TK, kenapa kok bisa berhubungan dengan yang kayak cooking class? Otomatis kan punya puncak tema dari proses pembelajaran di TK kan ada. Itu kok bisa berhubungan? Sedangkan Mbaknya sendiri kan yang menginfokan ke gurunya kalau mau ada acara cooking class dan apa yang mewarnai. Itu kok bisa berhubungan? Kan bisa nyambung maksudnya. Nah, jadi di balik kegiatan itu, suksesnya acara tersebut, itu perjuangan saya itu bukan langsung ke satu sekolah langsung langsung gurunya, enggak. Jadi saya tuh datang ke 5 sekolah. 5 sekolah itu, yang pertama itu ditolak karena tidak sesuai dengan temanya. Yang kedua juga waktu kegiatan. Terus yang ketiga juga ada yang outbound, lalu ada yang nggak bisa karena udah kebanyakan kegiatan. Nah, yang terakhir juga itu ada yang bilang sesuai dengan tema bulan ini, katanya itu cooking class, dan ada juga yang mewarnai. Nah, baru di situ saya mendapatkan peserta TK yang sesuai dengan tema dan kegiatan yang saya lakukan. Berarti butuh perjuangan banget. Sangat butuh perjuangan, Mbak. Terus untuk interaksi Mbaknya dengan anak TK itu gimana? Kayak ada kendala nggak di interaksi tersebut atau kayak gimana? Nah, kan saya
gak setiap hari bertemu sama anak TK dan tidak juga selalu berhubungan dengan anak kecil. Pertama kali saya langsung berinteraksi dengan anak TK atau anak PAUD itu susah dalam artian gini ya, saya belum pernah melakukan untuk interaksi secara langsung dengan anak TK yang banyak, sekitar 30-an anak. Nah, kan setiap anak karakternya kan beda. Ada yang hiperaktif, ada yang pemalu, ada yang pendiam. Nah, yang paling sulit itu kalau saya lagi interaksi sama yang hiperaktif. Saya ajak bicara, hai, halo, sapa, sama kenalan. Dia ada yang naik ke meja, ada yang lari, ada yang usilin temannya. Pokoknya susah bagi saya buat yang nggak berpengalaman. Tapi di interaksi mbaknya itu ada nggak tingkah laku dari anak-anak yang buat mbaknya itu kayak gitu, deket gitu? Ada sekali. Jadi waktu saya mengisi acara atau sebagai MC-nya untuk memandu lomba menghias donat itu kan udah saya bilangin, donatnya jangan dimakan dulu. Nanti kan itu kan belum dihias kan. Udah dimakan, udah digigit dan tinggal separuh. Dan itu sebenarnya jengkel. Soalnya donatnya nggak ada lagi, tinggal itu. Terus banyak solusi untuk menghadapi anaknya seperti itu. Itu gimana? Sabar sih, harus ekstra sabar. Karena anak kecil tuh dikeras juga nggak bisa. Kalau dibiarin dia ngelunjak, ya udahlah, kita harus mendekatkan diri dengan dia, kita harus mengenal sifatnya dia gimana gitu. Ya sabarlah intinya. Tapi ya mbak ya, perilaku anak pada zaman dahulu sama sekarang kan otomatis beda ya. Beda Kita kan, banget. kita lihat sendiri. Itu apa sih perbedaan yang menurut mbaknya yang mbak lihat gitu loh? Kalau menurut pandangan saya sendiri ya, untuk anak-anak TK yang zamannya dulu, masih zaman-zaman kita ya, itu masih pemalu, terus gimana ya, nggak terlalu heboh, nggak terlalu hiperaktif atau juga mengenal sosmed ya, nggak sekarang ya, beda banget ya. Mobile Legends, FF tuh, apalagi TikTok. Nah, kalau yang anak TK zaman sekarang tuh mereka tuh, saya akuin sih untuk mengenal teknologi mereka bagus, mereka cepet tangkep, tapi gimana ya, untuk semangat belajarnya kayaknya. Semangat ya, belajarnya. Mereka lebih kecanduan ke gadget ya tentunya itu. Kalau yang zaman dulu kan nggak, mereka lebih gimana ya, jiwa untuk apa, sosial bertemannya tuh, interaksinya lah maksudnya itu. Mereka lebih kompak daripada yang sekarang. Terus untuk mbaknya harapannya untuk pendidikan di Indonesia sekarang itu gimana? Ya, harapan saya semoga untuk pendidikan di Indonesia yang sekarang lebih maju, lebih berkembang lagi, dan lebih bisa melahirkan generasi-generasi yang top buat Indonesia. Amin. Tapi mbak ya, saya mau tanya ya, menurut mbaknya antara anak kuliah dengan anak yang bekerja itu ada perbedaan nggak? Meskipun entah dari segi tingkah laku, dari segi apa, interaksi sama orang, itu menurut mbaknya itu ada nggak sih perbedaan antara anak kuliah dengan anak kerja? Kan mbaknya kerja, saya kuliah. Nah itu apa sih yang menurut mbaknya itu kayak lebih menonjol gitu? Ya, kalau menurut saya pribadi, bedanya anak kuliah sama anak kerja itu gini ya. Mungkin kalau anak kuliah tuh nggak mikir gimana, bukan nggak mikir sih, maksudnya nggak terlalu karena kehidupannya. Iya, kehidupannya gimana, cari uang itu susahnya gimana. Mungkin mereka belum merasakan ya gimana susahnya cari kerja. Ya, kalau saya lihat anak kuliah tuh mereka kayaknya mereka itu enjoy aja, nge-enjoy ngejalanin kuliahnya, enjoy sama pergaulannya, pertemanannya, semuanya itu kayaknya enjoy aja lah kali pandang. Beda sama kerja, soalnya kalau saya sendiri, saya yang bekerja itu rasanya rasanya terpikirnya ya harus putar otak gimana nih, kita harus memenuhi kebutuhan ini, terus kita harus menghadapi sama misalnya omelannya atasan kalau misal kerjaan kita nggak bener, terus apalagi kalau ngadapin konsumen, kalau dapat komplain, itu mental sih yang harus lebih kuat mental. Tapi di sini ya sebagai anak kuliah ya meluruskan. Kalau emang di anak kuliah, kalau menurut saya sendiri itu emang dia itu enjoy, menikmati, tapi dia tugas juga mikir. Jadi kita sama, kalau mbaknya sendiri mikir tentang gimana untuk kehidupan, kebutuhannya. Nah, tapi sedangkan anak kuliah itu mikir ini tugasnya gimana, harus ngapain, terus kayak ini, pokoknya kita sama-sama mikir. Cuma bedanya mungkin dari penghasilan, yang dari anak kuliah masih kayak minim lah. Kayak masih gimana gitu, masih ya minta orang tua, kayak belum ngerasain kerja sendiri. Mbaknya kan udah kayak pengalaman langsung lah, sedangkan kita kan masih belum pengalaman tapi pengetahuan. Sekian dari perbincangan kita untuk hari ini. Terima kasih untuk mbaknya udah mau sharing sama kita tentang anak kerja dengan anak kuliah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.